Rusia dan Ukraina kembali setujui gencatan senjata. Rusia dan Ukraina telah menyetujui gencatan senjata, memulihkan persyaratan yang sebelumnya pernah diberlakukan pada 2020. Perjanjian ditengahi oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE. Politisi senior Ukraina Andriy Kostin memuji kesepakatan itu dan menggambarkannya sebagai langkah signifikan menuju deeskalasi di wilayah timur negara itu. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya masih melakukan latihan militer di daerah tersebut pada Kamis dan Jumat. Ada kemungkinan nyata untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama untuk memastikan gencatan senjata di jalur kontak. Ketua OSCE Mikko Kinnunen merilis sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa gembira dengan para pihak yang menyatakan tekad kuat mereka untuk sepenuhnya mematuhi langkah-langkah untuk memperkuat perjanjian gencatan senjata 22 Juli 2020. Sebelumnya, Ukraina menuduh Rusia mengirim 100.000 tentara ke perbatasan dalam apa yang diperangkan dan diperingatkan bisa menjadi awal dari apa yang disebut sebagai invasi musim dingin. Para pejabat Moskow dengan keras membantah hal ini meski masih melanjutkan latihan militer di wilayah tersebut. Sebelumnya, Rusia menuntut jaminan hukum agar NATO menghentikan aktivitas militer apapun di wilayah Eropa Timur dan Ukraina. Untuk pertama kalinya, tuntutan ini diajukan secara rinci yang disebut oleh Moskow. Penting untuk meredakan ketegangan serta krisis yang terjadi. Sebelumnya, negara-negara barat menuduh Rusia untuk mengantisipasi kemungkinan invasi setelah membangun pasukan di dekat perbatasan. Meski demikian, Moskow telah membantah merencanakan invasi. Ketegangan Rusia dan Ukraina memang terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun, bagaimana nasib penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan? Apakah mereka masih bisa hidup tenang dan memang sudah menghilang? Pada siang hari, dia mendengar tembakan, di malam hari terdengar peluru artileri dan mortir muncul di malam hari. Presiden Rusia Putin juga telah berulang kali mendesak NATO untuk tidak menerima tawaran Ukraina untuk bergabung dan tidak mengerahkan pasukan dan senjata untuk membantu negara itu dalam perang dengan separatis. Putin menyebut ini adalah garis merah Rusia. Pada 16 Desember, AS mengirimkan satu skuadron jet tempur F-15 ke Rumania untuk berpatroli di langit dekat perbatasan Rusia. AS mengklaim langkah itu adalah bagian dari misi NATO untuk menahan pengaruh Rusia di Laut Hitam dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina juga telah membuat Uni Eropa pun ketar-ketir. Namun, invasi Rusia ke Ukraina itu bukanlah satu-satunya ancaman Rusia. Rupanya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam untuk melepaskan rudal ke Uni Eropa. Ryabkov mengatakan bahwa Rusia akan mengambil langkah tegas itu jika NATO melakukan hal yang sama. Apalagi rudal nuklir jarak menengah itu bisa menghantam banyak negara di seluruh Eropa. Kepada kantor berita Rusia RIA, Ryabkov tahu bahwa Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat ingin memaksa Rusia bergabung dengan moratorium kekuatan nuklir jarak menengah di Eropa. Tujuannya pun jelas, yaitu mereka akan berusaha untuk meredakan ketegangan di perbatasan Ukraina. Namun menurut Rusia, sikap Barat itu adalah konfrontasi. Artinya, ini akan menjadi konfrontasi dan membuat konflik maju ke babak berikutnya, kata Ryabkov. Rusia memang memiliki senjata nuklir jarak menengah dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km. Namun mereka dilarang di Eropa di bawah Pakta 1987 antara pemimpin Soviet dan saat itu Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan. Saat itu perjanjian dibuat untuk meredakan ketegangan perang dingin. Pada tahun 91, kedua belah pihak telah menghancurkan hampir 2.700 senjata nuklir milik mereka masing-masing. Hal ini karena ada dugaan pelanggaran oleh Rusia terkait dengan pengembangan rudal jelajah yang diluncurkan dari darat. Setelah hampir 2 tahun menarik diri dari perjanjian itu, mendadak AS membahasnya ketika ada penumpukan pasukan dan peralatan militer Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Dalam panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan keprihatinan mendalam Inggris atas penumpukan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Boris menyampaikan kepada Putin, daripada militer, lebih baik menggunakan jalur diplomatik untuk mengurangi ketegangan agar mencari solusi yang tahan lama. Selain itu, Boris juga menekankan komitmen Inggris terhadap integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina. Dia memperingatkan bahwa setiap tindakan destabilisasi apapun akan menjadi kesalahan strategis yang akan memiliki konsekuensi signifikan. Namun Ryabkov mengatakan ada indikasi tidak langsung bahwa NATO bergerak lebih dekat untuk menyebarkan kembali rudal jarak menengah mereka sendiri. NATO menjawab bahwa tidak akan ada rudal baru AS di Eropa. Justru sebaliknya, pihaknya siap untuk mencegah rudal baru Rusia dengan respon yang terukur. Hal itu pun mereka hanya akan melibatkan senjata konvensional, bukan rudal nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan Barat atas memanasnya ketegangan di Eropa. Dia mengatakan Barat telah salah dalam menilai hasil perang dingin. Berbicara dengan perwira militer senior Rusia, Putin mengatakan Rusia akan merespon dengan tepat.
Setiap agresi Barat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky